Baik, masih berlanjut dengan jawaban dari surat pesanan yang dikirimkan sebelumnya, yakni surat konfirmasi pesanan. Oke, apa yang dimaksud dengan surat konfirmasi pesanan? Mengapa harus dibuat? Kenapa tidak surat penerimaan pesanan saja atau barang langsung dikirim saja? Apa fungsinya? Ayo kita terus simak materi berikut ini. Surat penolakan pesanan. Penjual yang terpaksa menolak pesanan haruslah segera memberitahukan penolakan itu kepada pemesan. Jangan sampai pemesan menunggu terlalu lama. Walaupun isi surat menyatakan penolakan, pengiriman suratnya jangan ditunda-tunda. Hal itu termasuk salah satu servis pihak penjual terhadap calon pembeli. Surat penolakan pesanan harus berisi alasan yang logis. Penolakan perlu diungkapkan dengan bahasa yang halus dan sopan, agar hubungan baik dengan pemesan tetap terbina. Banyak hal yang menyebabkan penjual terpaksa menolak pesanan. Misalnya, karena barang yang dipesan tidak ada atau sudah habis, tidak tercapainya kesepakatan mengenai cara penyerahan atau pengiriman barang, atau tidak disetujuinya cara pembayaran yang diusulkan oleh pemesan. Misalnya, pemesan menghendaki pembayaran kredit, sedangkan penjual menghendakinya cash atau tunai. Terhadap alasan yang disebut terdahulu, misal barang tidak ada atau sudah habis, membuat surat penolakannya relatif gampang atau mudah. Tetapi untuk alasan yang disebutkan terakhir, misalnya masalah pembayaran, membuat surat penolakannya relatif lebih sulit. Penolakan harus diungkapkan dengan bijaksana agar pemesan tidak berkecil hati atau kecewa. Ada hal yang cukup menarik dalam surat penolakan ini. Kadang-kadang penjual dapat menyampaikan dua maksud yang sangat kontradiktif dalam satu surat. Sambil menolak satu pesanan, penjual juga dapat menawarkan barang baru, asalkan barang sejenis dengan barang yang dipesan. Jadi, dalam surat penolakan pesanan dapat terjadi penawaran baru. Contohnya seperti apa? Ikuti terus ya. Contoh kasusnya yang menarik, misalnya penjual mendapat pesanan printer generasi terbaru dengan pembayaran secara kredit. Namun penjual berkeberatan untuk memenuhinya. Setelah menolak pesanan printer tersebut, di dalam surat yang sama, penjual dapat menawarkan printer generasi yang lebih lama dengan harga yang lebih murah. Karena bertujuan menawarkan barang, bersama suratnya turut dilampirkan daftar harga dan brosur. Kejadian semacam yang dicontohkan itu dapat dibenarkan dan tergolong wajar di dalam kegiatan bisnis. Seperti ini contohnya ya. Nah, karena hal ini merupakan usaha untuk menawarkan barang juga. Jadi, bila ditinjau dari kacamata pihak penjual, hal ini merupakan hal yang wajar. Contohnya, misalnya ini dari PT Indah Komputer kepada CV Seroja. Ya, bentuknya fully block style. Halnya pesanan. Dengan hormat, kami mengucapkan terima kasih atas pesanan printer IBM TX041 melalui surat dengan nomor tersebut di atas. Akan tetapi, dengan sangat terpaksa kami beritahukan bahwa akibat inflasi yang tidak menentu, kami tidak dapat lagi mempertimbangkan penjualan printer tersebut secara kredit. Untuk itu, kami mohon maaf. Namun, jika saudara tidak berkeberatan, kami sarankan agar saudara mengganti pesanan tersebut dengan printer IBM TX040. Harga printer ini jauh lebih murah dan kemampuannya tidak jauh beda dengan TX041. Bersama ini kami kirimkan brosur printer tersebut. Jika saudara menyetujui saran kami, harap memberi kabar dengan segera agar kami dapat mempersiapkan barang tersebut lebih awal. Oke ya. Di sini ada penutupnya, lampirannya. Ini lampiran diletakkan di bawah, di atas pun juga nggak apa-apa. Ada apa namanya juga ada yang menulis surat itu siapa inisialnya di bawahnya.
Ini surat dari PT Dian Pentamas kepada pimpinan kursus wira swasta. Bentuk suratnya semi block style. Perihalnya pesanan nomor sekian dengan hormat. Terima kasih atas pesanan saudara 500 eksemplar buku pengembangan wira swasta yang pembayarannya saudara minta secara kredit dalam jangka waktu 6 bulan. Namun, dengan sangat menyesal, kami sampaikan bahwa kami tidak dapat menyetujui jangka waktu pembayaran yang saudara minta. Karena itu, pesanan saudara kali ini terpaksa kami tolak. Untuk saudara ketahui, kondisi objektif perekonomian kita dewasa ini memaksa kami untuk meninjau kembali kebijaksanaan penjualan secara kredit. Jangka waktu kredit sekarang ini maksimal 3 bulan. Kami yakin saudara dapat memahami alasan tersebut. Atas penolakan ini kami minta maaf dan kami menunggu pesanan berikutnya dari saudara. Hormat kami, Direktur, dan ada inisial penulis. Oke, silakan disimak contoh suratnya. Terima kasih sudah menyimak contoh pembuatan surat penolakan pesanan. Silakan dipelajari dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya.